Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibrahim Allah Ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain. Bayanu tahrimil ghibah. Utai iki mertelake harame ghibah bil qalbi kelawan ati. Wa dzalika utai mengkono ghibah bil qalbi iku bisu idzoni kelawan olone penyono buruk sangka. Ila merosira annasu adzoni sak temene olone penyono buruk sangka iku haramun haram. Mislu su'il qawli madani olone ucapan. Buruk sangka sama dengan buruk ucapan. Fakama yahrumu mengkoyo-koyo oleh haram. Mamas dari ya. Fakama yahrumu mengkoyo oleh haram alaika ing atase sira apa antu hadisa. Yen to nyeritani sira utawa ngomong sira ngomongi ghaira ka ing liyane sira bilisani kelawan lisan sira ngomongake bimasawi il ghairi kelawan pira-pira olone wong liya. Balaisa mongko ora ana iku laka wenang kedue sira. Dan tidak boleh bagimu apa antu hadisa yen to ngomongi sira nafsaka ing awak sira ngomongi wong liya membicarakan orang lain keburukan orang yang tidak boleh, maka demikian pula ngomongi awake dhewe. Tu hadisa ngomongi sira nafsaka ing awak sira wa tusia hale ngalakake sira Allah ngalakake adzonna ing penyono dengan berburuk sangka bi akhika kelawan sedulur sira, dulur nasab, dulur agama. Walas tulan orang ana ingsun iku ani ngarepake ingsun yang aku maksud walas tuan yang tidak yang aku maksud bihi kelawan dzon kelawan penyono ora ana iku illa aqdal qalbi kejaba oleh bundeli hati. Aku tidak menyangka yang saya maksud dengan persangkaan tidak lain kecuali akdul qalbi oleh bundeli hati. Jadi nguatake
Wa hikmahu lan oleh ngukuhake ati. Nguatake ngukuhake. Ala ghairihi ing atase liyane wong. Ngukuhake donan ing penyono. Artinya memantapkan hati dengan suatu persangkaan pada orang lain bi amrin kan perkara sayyi'in kang ala. Artinya meneguhkan keburukan orang lain. Ini suudzon. Wa amal khawatiru anapun te pira-pira khawatir, pira-pira kerentak yang kemarin saya sebutkan, khawatir. Wa hadisun nafsi lan omong-omonge awak jiwa, jadi kerentak maksudnya kerentak ya hampir sama itu khawatir dengan hati usul nafsi. Kerentak apa omong-omongnya hati ya. Yang spontanitas yang muncul iku bahwa mengkotai mengkono khawatir atau hati usul nafsi iku makfuun dan ngapura apa anhu hati usul nafsi. Tidak apa-apa. Jadi kalau sekedar kita melihat orang kemudian muncul dalam hati kita undak-undak yang spontanitas melintas, itu tidak apa-apa. Asal tidak dikukuhkan, tidak dikuatkan. Entah itu buruk, entah baik, yang muncul itu tidak apa-apa kalau spontanitas. Dan itu hanya terlintas saja. Tapi nak kemudian diikutkan dengan pengukuhan hati, oh iya ya itu menjadi dzon, persangkaan. Kalau buruk ya suudzon. Walakin al manhiya tapi nek kang den cegah apa anhu hadisun nafsi. Walakin al manhiya tapi kan den cegah apa utawa anhu anhu hadisun nafsi. Yang dilarang iku ayadzunna yen to nyono sapa wong. Nah, wadhanu dzon yang dimaksud dzon persangkaan iku ibarat ungkapan. Amma saking perkara tarkanu kang condong ilaihi maring ma apa an nafsu ati. Ini semua sesuatu yang memang yang abstrak tadi. Nafsu, roh, kalbu, sir, itu sesuatu yang ya serba karena dalam tidak kelihatan. Berarti bisa kadang-kadang itu dimaknani ini kalau sasarannya objeknya ini, bisa dimaknanya lain kalau objek lain. Itu ya nafsu, roh, tulisannya gitu, tapi koyok mirip-mirip. Tinggal objek dan hubungannya. Wadhanu dzon iku ibarat amma saking perkara tarkanu kang condong ilaihi maring ma apa nafsu, apa yang dicondongi nafsu. Sudah seakan-akan cara timbangan wis digrek sak sisih, itu berarti sudah ada dzon, ada cenderung tarkanu. Wa yamilu lan tegese condong ilaihi maring ma apa alqalbu hati. Makanya ketika Sayyidina Ali pernah dari kanjeng Nabi, inna malakal ula walisat lakasaniya. Jadi kalau kita mandang ngomong itu delok selintas, ada orang wanita lewat di depan kita, selintas itu tidak apa-apa. Serain itu dicotke terus. Untuk balini sapa ya. Nah itu yang kedua itu ada mulai datar kanu ilaihi. Kalau selintas saja tidak apa-apa. Itu namanya jadi inna malakal ula, kamu boleh pandangan pertama, walaisat lakasaniyah, tidak boleh yang kedua. Karena yang kedua sudah ada apa? Dorongan hati, sudah ada kecenderungan condongnya hati.
Faqad qala mung ketemen dawuh sapa Allah taala ya ayyuhalladzina amanu he iring-iring akeh amanu kamu iman tepaladina istanibu ngetuano sira kabeh kathiran ing akeh minal dzanni saking dzan penyono dugaan-dugaan inna ba'dadh dzanni sak temene setengah penyono sebagian itu bisa sebagian besar ismun iku dosa wa innal dhanna la yughni minal haqqi syai'a ya orang-orang zaman dulu juga begitu di dalam memahami agama itu kadang-kadang anggapan dzan mereka orang-orang kafir padahal mereka tidak orang iso innal dhanna la yughni minal haqqi syai'a persangkaan tok itu tidak bisa menuju kebenaran, tidak bisa sampai kepada hakiki kebenaran kecuali ada petunjuk dari Allah. Makanya cara asli cara koyok kitab-kitab tafsir barang itu ya kadang ulama menafsiri kadang beda ya karena itu ya jenenge nafsir itu kok menduga-duga keinginan apa yang dikehendaki Allah dalam Al-Quran walaupun mereka ya tapi kenapa menduga-duga kok ya boleh karena mereka sendiri dalam menduga-duga juga bukan tidak hanya dengan bira'yihi jadi kalau bira'yihi larangan dalam Al-Quran dalam hadis man qala fil Quran bira'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa bicara dengan Al-Quran dengan pendapat sendiri, ya ada pendapat sendiri itu ya orang dulu terjemahan terus ditafsiri diterangkan di wilayah itu namanya pendapat sendiri. Itu dipersilahkan golek kono tempat ning suwarne neraka golek nggon dhewe ibaratnya gitu Rasulullah. Lain dengan ulama-ulama tafsir itu kan karena beliau-beliau adalah mendasarkan pada riwayat-riwayat hadis yang kemudian dihubungkan dengan tafsir yang dimaksud. Walaupun kadang juga ada beda satu dengan yang lain karena dasar-dasarnya berbeda. Kalau misalkan aula mastumun nisa, ya kan fikih salah fikihnya. Mastumun nisa Imam Syafi'i ya menyentuh wanita secara zahir. Imam Syafi'i cenderung kepada zahirnya dulu. Menyentuh wanita batal betulnya. Tapi Imam Hanafi tidak, yang dimaksud mastumun nisa itu hubungan suami istri. Makanya menyentuh tidak batal lah ini. Betul-betul kan pemahamannya. Dzan berangkat dari dzan. Wa sababu tahrimi itu sebab harami dzan. Harami nyono persangkaan. Utai sebab harami iku anna asrarul qulub sak temene pira-pira rahasiane. Utawa sirine ati, rahasiane pira-pira ati. Ati jerone sinati iku la ya'lamuha orang ngaweruhi ing asrar sapa illa allamul ghuyubi angin atau kejaba zat kang ngudaneni pira-pira perkara gaib. Allamul ghuyub Allah. Yang tahu isi hati itu hanya Allah Ta'ala. Falaisa mongko ora ana iku laka kedue sira. Tidak boleh bagimu antak takita yen to nekotake sira. Nekotake fi ghairika ing dalam liyane sira. Pada pribadi orang lain nekotake su'an ing Allah. Su'an ing Allah. Nah, dulu pernah ada cerita Nabi kan hijrah ke Madinah. Sebelum hijrah itu kan orang-orang Islam ketika di Mekah kan juga banyak dianiaya, dihina, perlakuan yang tidak baik lah orang-orang yang kafir waktu itu.
Tapi orang kafir sendiri kan kadang-kadang akhirnya sebagian perkembangan masa kemudian di lain waktu ternyata ingin masuk Islam. Ada suatu ketika ada seorang sahabat Nabi yang ketika di Mekah itu merasa diperlakukan buruk dengan salah satu dari orang kafir. Ternyata tidak lama itu orang kafir itu mau masuk Islam. Dan Nabi dengan para sahabat yang Islam itu sudah di Madinah, otomatis dia kan pergi melaku tekan Madinah, Semarang Jakarta, jarak kira-kira Semarang Jakarta. Akhirnya menyusul ke Madinah ingin masuk Islam. Nah, ketika sudah memasuki wilayah kota, perbatasan kota itu ternyata orang Islam yang dulu di Mekah itu pernah dilecehkan, dihina, di macam-macam itu diperlakukan buruk. Itu pas gilir jaga dia. Pas kontrol wilayah. Itu orang melihat orang itu, dia dengan dua orang. Melihat orang kafir yang ketika di Mekah itu memperlakukan dia tidak senang-senang. Akhirnya dia kok si A itu datang? Wah, kebenaran, kita bunuh saja. Akhirnya dikejar dengan temannya satu itu. Ketika dikejar itu orang itu ternyata kan sudah ingin masuk Islam kan, mau ke Madinah. Kenapa dia ke Madinah kok? Kalau tidak ada ingin masuk Islam kok moro-moro boro-boro mlomoro ning nyepaki musuh kan tidak mungkin. Akhirnya dia masuk. Ketika dia dikejar itu dia mengucapkan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi oleh orang Islam yang tadi itu pernah dihina dan diperlakukan buruk itu, dia tidak peduli dengan syahadatnya itu. Padahal temannya sudah mengingatkan, dia sudah syahadat, jangan kamu bunuh. Tidak, dia syahadatnya hanya untuk menyelamatkan diri saja. Akhirnya dibunuh. Akhirnya mati, bunuh. Nah, ketika dibunuh itu, berita sampai pada Rasulullah. Akhirnya yang membunuh itu dipanggil. Apa benar kamu membunuh orang yang sudah mengucapkan syahadat? Benar. Nah, kenapa kamu bunuh? Dia kan hanya ingin menyelamatkan diri saja, Rasul. Kok kamu tahu? Kalau ngomongnya itu hanya untuk menyelamatkan diri. Kamu tahu isi hatinya? Bedah itu coba dadanya. Belah dadanya. Apa kamu tahu isinya itu benar-benar dia masih Islam atau belum? Mau marah Rasulullah masa marah betul itu. Dengan peristiwa ini. Makanya kita tidak boleh. Jadi nahkumu bil dzawahir. Kita hanya bisa menghukumi dzahirnya saja. Kalau dzahirnya sudah mengatakan syahadat, ya sudah Islam. Kita harus jaga keselamatannya, kita harga dirinya dan sebagainya. Kalau pas masa Islam. Kita menghukumi kafir orang, kita tidak tahu dalemannya kok. Orang ateisnya hati ini kok wani-wani mengkafirkan orang. Ya kalau ada data-data yang jelas kan kecuali nyembah apa itu jelas. Dolan kuburan tok ngemek-ngemek kicing ngono. Ngemek-ngemek patok dikafirke. Jerone kok. Ini cara ngerti dungane wong saiki ya akeh donga-donga tahlil ya. Momode ndelok ya donga tahlil ya ngono kae. Ya Allah ampunilah orang yang di dalam kubur itu kafirnya ini. Ini kan sama-sama nih. Kita tidak tahu asrarul qalbi, isi rahasia hati yang tahu hanya Allah Ta'ala. Maka kita tidak boleh menduga-duga, membuat suudzon. Anta kita fi ghairika su'an, tidak boleh nekotake buruk pada orang. Illa idzang kasyafa kejaba nalikane dadi kabuka apa Allah laka kedue sira bi iyanin kelawan nyoto. Iyan itu telo-telo nyoto. Kecuali dia mungkin diwujudkan dalam bentuk dohirnya memang buruk lah itu. Wong yang orang saja tidak boleh. Orang yang mungkin orang itu kan ada dua manusia.
Orang itu kalau sudah dekat dengan Allah Ta'ala, itu kadang-kadang ada orang yang diberi namanya kasyaf. Kasyaf itu dibukakan pintu penutup oleh Allah Ta'ala, sehingga orang itu diberi kekuatan batin, dia bisa melihat sebenarnya orangnya seperti apa. Seperti yang sahabat Nabi itu contohnya misalkan Hudzaifah al-Yamani itu. Hudzaifah al-Yamani itu punya rahasia Nabi. Dia bisa melihat orang itu hatinya wong munafik ora ngerti. Makanya sahabat Umar pernah tanya, Hudzaifah, aku tak takon, aku ini termasuk munafik ora? Tuh kalau sampai lu kan takut sekali sahabat Umar. Padahal kelasnya sahabat Umar. Takut mau berisiko. Tapi umum wong malah nutupi, sing elek ditutupi. Tapi Umar ndak ingin melihat aku jane elek kok bener. Ndak, kalau kamu ndak. Itu sahabat Hudzaifah al-Yamani. Itu namanya kasyaf, terbukanya sesuatu hijab penghalang itu hilangkan Allah Ta'ala. Orang seperti itu pun tidak boleh menghukumi, walaupun dia diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala melihat isi hati orang, itu tidak boleh kemudian. Makanya termasuk dalam hal misalkan syariat itu tidak diperbolehkan. Jadi misalkan umpama ono hakim utawa mungkin menteri kehakiman, menteri undang-undang, dia seorang wali misalkan, ya dia iso weruh hatine wong, itu tidak boleh dia dipergunakan untuk menghukumi. Hakim, saya tidak mencuri ya, kamu mencuri misalkan, saya tahu, coba ini misalkan, atau dia dicek dengan penglihatan mata hatinya, tidak boleh itu. Jadi kalau hukum itu harus menggunakan syariat zahir. Tidak boleh toh, walaupun dia, makanya dulu pernah ada itu siapa itu, zaman dulu khalifah siapa itu, jadi pegawainya atau menteri coro hakime itu seorang wali. Kemudian dia menggunakan ilmu kewaliannya itu untuk menuduh orang, ya bukan menuduh, menyalahkan orang lewat mata batinnya. Makanya tidak boleh itu, copot itu tidak boleh itu. Jadi kalau secara zahir harus menggunakan ilmu syariat. Makanya ceritanya Nabi siapa? Nabi Khidir, Nabi Musa ya. Nabi Musa itu kan ketika pengen ketemu, ketika dia sudah ditunjukkan Allah Ta'ala, aku duwe kawula hambaku yang lebih tahu dari Nabi Khidir. Ketemu Nabi Khidir, ya wes pengen belajar, aku rasa kakan takon. Tengah perjalanan nunggang kapalnya dibolong. Loh, kok dibolong piye? Pak dia pengen kelem piye? Walaupun akhirnya ya tidak tenggelam, mau Nabi Khidir. Orang Nabi Khidir ini kono. Walaupun bolongnya ya ora kelem. Nah, Nabi Isa tanya, protes itu adalah karena Nabi Isa adalah seorang nabi rasul. Dia membawa syariat. Jadi beliau itu berkata demi syariat. Syariat yo nak wong rusak yo ora entuk. Nak wong di tengah dalan apa ning dhuwur prau, ning dhuwur kali, ning dhuwur laut kok dibolong, yo mesti resikone nanti tenggelam. Tapi Nabi Khidir berbicara lain, dia urusannya dengan cara kewalian, urusan kewalian. Itu beda, makanya bukan berarti Nabi Musa itu kok ilmu ini kalah Nabi Khidir, tidak begitu, karena beliau itu kedudukannya sebagai seorang nabi, seorang rasul yang dia harus menegakkan syariat. Ketika Nabi Khidir kemudian membunuh anak kecil, loh kenapa kamu bunuh? Dia kan tidak salah. Loh itu salah syariat. Walaupun Nabi Khidir punya alasan sendiri.
Jadi semacam itu. Jadi kalau syariat tetap harus secara syariat. Makanya ini dalam hal dohir ini Allah Ta'ala secara umum kalau dalam Al-Quran ya harus bicara secara dohir syariat. Walaupun mungkin nanti di masing-masing orang punya kemampuan sendiri-sendiri, punya wilayah sendiri-sendiri, itu lain masalah. Artinya untuk pribadi-pribadi itu kalau orang sudah sampai makom tertentu mungkin dia sudah beda. Tidak bisa disamakan dengan orang lain. Idzan kasyafalaka bi'iyanin, kecuali kalau nampak jelas bagi kamu. Layak baluka ora nampa apa mengkono iyan, ora nampa at-takwila ing takwil. Saya menyangka seorang itu pencuri, mengambil. Ternyata ada kenyataan bahwa dia mungkin ada barang yang menjadi buktinya itu namanya sudah yang tidak mungkin ditakwili lagi. Itu makanya cara wong ini jebuk HP, ngaku HP ku. Nah, ternyata nak HP-mu ya Zal. Aku takon aku duwe nak kowe mau nggonmu. Buka, ada di antara nama yang saya masukkan ini nama teman saya yang tidak akan orang lain tahu. Misal buka, ya ternyata ada. Itu berarti kan kebuka, jadi ada yang tidak mungkin ditakwili. Kan bisa saja ini. Kamu tulis ya tidak mungkin. Itu nama itu yang tahu hanya saya tok misalkan. Fa'ilam yang kasih pengkolamun orang kebuka apa mengkono Allah keburukan ya, keburukan. Kadzalika halika mengkono iyan dengan nyata. Fa inna masyaitanu mongko angin mesti utai setan iku yulqihi nibaake sapa setan ing suk ilaika maring sira. Maka ketika kita punya praduga buruk padahal tidak ada kenyataan yang nyata, maka sesungguhnya setan yang mengelabui kita zukhrufal qauli ghurura, meniupkan pengaruhnya dalam diri kita. Ngerti ya nak ngono kuwi setan sing membisiki kita. Payambagi mongko sayukyo apa antukal dibahu atau antak dibahu tukal dibahu boleh tak dibahu boleh antak dibahu tukal dibahu yang tenggorohake sira ing setan. Wah ngapusi setan. Fa innahu karena setan iku afsaqul fusaqun itu jamak taksir dari fasikun fusaqun luwih fasik-fasiki pira-pira makhluk kang fasik. Jadi menggunakan kata fasik karena ini tadi ayat yang di belakang ini. Waqad qala antum dawuh sapa Allah taala ya ayyuhalladzina amanu kamu iman sapa ladina in ja'akum lamun teko ing sira kabeh sapa fasikun wong kang fasik binabain kanggo berita naba. Antara nabi itu ada dari masdar naba, ada nabiun, ada nabiun dari naba. Fasikun wong fasik yang binabain kanggo berita watabayanu mongko amreo pertelo sira. Tabayun cross check antusibu. Nah ini antusibu itu ada ono kalimat sing dibuang. Nak dimaknani langsung maknane kan watabayanu mongko tabayuno sira cross check sira antusibu supaya merkoleh sira agar kamu ini jangan diartikan dulu. Antusibu namane asline antusibu ai kai latusibu. Drapun orang ngenani sira agar kamu tidak mengenai utawa dimanani khadaron antusibu kuatir yen to ngenani sira kauman ing kaum bijahalatin kelawan bodho.
agar kamu tidak mengenai suatu kaum dengan ketidaktahuan, dengan kebodohan, atau khawatirnya kamu akan mengenai suatu kaum dengan kebodohan. Jadi ono sing kalimat sing dibuat mau Al-Quran arti usul fikih payah. Terjemah tok ya payah. Antusibu ay kaila tusibu nasar tafsirane. Wa fil hadisi lan iku dalam hadis innallaha sa'atuna Allah taala iku harrama ngaramake sapa Allah minal muslimi saking wong muslim ngaramake damahu ing geti muslim wa malahu lan bandane muslim. Ini tidak pandang bulu muslim yang model apa ya muslim ya sudah dianggap orang terhormat di mata Allah Ta'ala, orang yang dimuliakan. Apalagi muslim, non muslim saja kalau ada ikatan uhud, ikatan janji, misalkan orang kafir muahad, kafir mustakman, itu saja tidak boleh diganggu. Ayat ini surah apa kayak Maidah ya. Orang kafir yang punya ikatan janji ini kita juga dilarang. Kita juga harus berbuat adil pada mereka. Yang yang boleh diganggu itu hanya orang kafir yang memusuhi kita. Innallaha subhanahu wa ta'ala harrama minal muslim damahu ing ketiye wa malaulan bandane wa ayyudzanna lan den nyono lan yen to jen nyono sapa bihi muslim wa ayyudzanna lan yen to den nyono disangka sapa bihi muslim bisu dzanna su'i kelawan penyono Allah dengan prasangkaan buruk. Wa khina idilan nalikane iki dhuwur niku pase. Wa idilan nalikane iki inna masyaitanu yulqihi dhuwur dhewe. Karena yang semacam itu suudzon itu sebenarnya adalah bisikan-bisikan setan. Maka ketika semacam itu maka faida khutira maka nalikane den krentekake laka kedue sira apa waswasun waswasu idoni kudu utawa waswas olone penyono. Waswas itu godaan rupa olone penyono. Ketika muncul suatu perasaan suudzon, kemarin saya katakan suudzon itu diantara salah satu yang setiap orang setiap saat akan mudah muncul. Suudzon, hasud, tiarah, hukum Tuhan. Kayak bagi mungko sayup apa tadfa'ahu ya, tak ya. Antatfa'ahu ento nolak sirahu ing suudzon. An nafsika ing saking awak sira. Wa tuqarrira lan netepake sira alaiha ing atase nafsu. Kita punya prasangka ana wong mlebu masjid kok misalkan dengan gerak-gerik tertentu kita punya prasangka suudzon hendaknya kita tepis. Wa tuqarrira lan netepake sira alaiha ing atase nafsu yen anna halahu sak temene tingkai ghair. Tingkai orang lain itu. Tingkai ghair, tingkai wong sing disangka. Indaka ing dalam sanding sira iku masturun den tutup, tertutup. Kama kaya tingkah kana kang wujud apa mah, kang tinemu apa. Kita kan tidak tahu dalam hatinya, sudah titik. Nah perlu cara kita didukung dengan dukungan lain, misalkan
Kalau mlebu masjid kita curiga. Balik ke ayat Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sing ngrameke masjid Allah iki wong sing iman Gusti Allah dina akhir. Wah, mlebu masjid dianggap bae iki termasuk wong mukmin sing ngrameke masjid. Ngono. Itu prasangka yang buruk. Wa anna ma lan satune perkara ra'aitahu kang ningali sira ing mah minhu saking ghair. Wa anna ma lan satune perkara ra'aitahu kang ningali sira ing mah minhu saking ghair, apa yang kamu lihat dilihat secara zahirnya iku yahtamilu memper apa ma memper al khaira ing bagus wasyarolan Allah. Wasyarolan Allah. Kalaupun mungkin kita punya perasaan-perasaan yang cenderung ke arah zon itu, ya minimal, ya mungkin iya, mungkin tidak. Podo-podo tak mungkin ya sebalikin ini sing apik. Baik kultamu kalau mengucap siro. Kalau kamu tanya, Fabima za yu'rafu aqtudhani. Fabima za mengkokalan opo yu'rafu diwerui. Fabima za mengkokalan opo suwi-wiji yu'rafu diwerui opo aqtudhani bundelidon atau ikatan don, ikatan persangkaan. Don itu jadi terikat, suatu menjadi persangkaan itu ketahuannya dari mana? Wasyukuku tadi kemamangan itu tulisannya apa? Tah? Oh gandeng wih. Tah taliju no. Menurut tah tajuran orang gandengan. Taliju obah-obah. Tah taliju itu obah-obah apa sukuk. Keraguan-raguan itu akan apa istilahnya ngubah-ngubah, menggerakkan perasaan kita. Lawan nafsu tawi nafsu, wan nafsu tawi nafsu, ikut tah dusu atau tah dasu, ngomong-ngomong apa nafsu. Jadi ada keraguan-raguan yang bergerak. Demikian pula diri kita, nafsu kita, yang ngomong-ngomong, istilahnya unak-unak. Nah itu yang akan menjadi apa tanda-tanda aqtudhani. Panakulu mongko ngucap gitu. Artinya keraguan mungkin kan bergerak-gerak, nafsu sendiri akan berbicara. Maka tanda-tanda aqtudhani apa? Panakulu mongko ngucap gitu. Ngerti ini nek jadi sudah menjadi ke arah, sudah mengarah kepada suudzon di mana? Kita tahu. Wana kuno mau ngucap kita atau kita jawab amaratu aqtidhani utai tandane bundelidon, tandane kabundelane don. Tandanya bahwa don sudah mengarah. Iku ayat ghayyara yen ta'awah apa alqalbu ati ma'ahu sartane aqtudhon wah amma saking perkara kana kang napa ma amma saking perkara tata saking tingkah kana kang napa ma bayang faru mongko mlayu apa ati anhu saking ma ya saking ma bayang faru mongko mlayu apa ati anu saking ma nufuron kelawan mlayu temenan. Nufur kelawan mlayu makang dindine mlayu maksudnya tenanan wayastaskiluhu lan milang-milang abot sapa apa ati ing ma.
Wayaf tarulan dadi kendu apa ati an muraatihi saking ngreksa ma. Jadi serius cara wis meremehkan kudune duwe standar penilaian objektif tapi wis rada subjektif yang buruk. Jadi yang objektivitasnya sudah seakan-akan sudah seperti ingin dihindari, lari dari keobjektivitasannya, mengarah kepada subjektivitas. Wa tafaqquduhu lan niti-nitine nak digawe apa, nak digawe dhamir maf'ul ya wa tafaqqudu lan niti al madlun wong sing dinyono, wong sing anu dilebok mawe ngene wayafturan dadi kendu apa mengkono ati an muraati saking ngreksa ma wa tafaqudhi lan niti ma wa ikramihi lan mulyaake ma wal igtimami lan perhatiake itu untuk perhatiake igtimam bisa babi sebab ma. Artinya ya sudah sudah tadi itu cara gampangnya objektivitasannya sudah meluntur ya turun. Wal makhraj wal mukhriju utawi kang ngetokake minhu saking suudzon, ngetokake menyelamatkan dari suudzon. Jadi cara tadi saya katakan misalkan ngomong mlebu masjid, ini mestinya kita melihat objektif netral. Kemudian ngerti ini suudzon, kita sudah mengarah kepada tidak mempercayai bahwa dia itu tidak punya motivasi apa-apa masuk masjid. Mungkin dengan setan membisiki dengan data-data berbunyi lingu-lingu. Nah itu mulai ada perasaan yang mulai subjektif. Jadi hal-hal yang mengarah kepada objektivitas sudah dikesampingkan. Nah terus untuk mengeluarkan dari perasaan suudzon itu apa? Wal mukhriju minhu iku alla yuhaqqiqahu yen to ora netepake sira to ora nahkik nyatakake ora nyatakake sira ing dzon prasangka yang muncul tadi jangan kau tahkikkan, jangan kau kuatkan, jangan kau lebih mantapkan. Aila yuhaqqiqu tu ojo nahkikake sira to nyatakake sira fi nafsi dalam awak dhewe ne ghair de wong liya sing disangka bi akdin kelawan akad suatu keyakinan, misalkan akad itu suatu bundelan hati, perasaan kuat. Wala fi'lin ora perbuatan. Ojo mau nyatake dengan kuat. Kemudian dengan prasangka lebih kuat lagi, itu nanti akan menjadi benar-benar suudzon. Karena itu dihilangkan ya sudah. Wala fi'lin ora kelan penggawi. La fil qalbi ora ing dalam ati wala fil jawarihi lan ora ing dalam anggota badan. Baik secara zahir maupun secara batin maupun secara zahir. Jadi mengembalikan kepada sikap netral kita terhadap penilaian terhadap orang lain. Wa bima yulqi
wa bima lan kelam perkara yulki kang nibake sapa setan. Rubama wa bima wawu. Rubama yulki terkadang nibake sapa setan. Rubama yulki terkadang nibake sapa setan yen anna hadza sak temen iku suudzon anna hadza sak temen iki suudzon iku min fatonatika saking cerdas sira. Artinya ngono, jadi setan itu memberi pengaruh seakan-akan kita menilai dia itu, kita merasa diri kita itu cerdas, bisa melihat orang itu. Jadi elek tapi koyo-koyo didelokno kebaikan. Jadi penilaian buruk tapi oleh setan dibungkus dengan seakan-akan merupakan penilaian baik. Satu kecerdasan. Wah, kamu prestasi, ngerti wong elek. Padahal itu sebenarnya setan yang pengaruh kita. Mestinya wedi kan menyangka baik, tapi oleh setan dialem seakan-akan oh ini prestasi kamu bisa tahu dia buruk itu berarti kamu orang cerdas. Itu namanya yulki setan. Wa sur'ati tanabuhika lan cepete sadar sira lan enggal atau cepete tanabuh itu sadar. Wa zaka ikalan kecerdasan padha zaka duka kecerdasan sira. Jadi cepetnya kita menyangka orang oleh setan dibungkus dengan bahasa wah kamu cerdas, bisa langsung menangkap sifat orang. Padahal itu justru kerusakan kita karena kita tanpa sadar kita sudah suudzon. Perkorongan ini mau lembut sekali ya. Makanya cara urusan hati itu kalau kita tidak yang baik itu memang ya orang-orang kalau belajar menata hati itu ya penuntunnya ada penuntun. Makanya pada zaman dalam manaqib Syekh Qadir Jailani sampai terakhir beliau itu dan ada cara setan dengan cahaya yang berkilau-kilau. Abdul Qadir Jailani, kamu sekarang sudah saya anggap sebagai hambaku yang paling soleh. Sudah mulai saat ini kamu sudah saya perbolehkan semuanya, yang haram-haram semuanya tidak ada yang haram. Waduh. Saya dari Tuhan mengizinkan kamu sudah tingkat yang tertinggi. Warung Abdul Qadir dibawa ke kursi bualang iksa ya lain setan minggat. Jadi membungkus bahasa ya bagi orang yang punya kekuatan diberi kekuatan Allah Ta'ala akan menyadari hal itu. Ikhsa ya lain minggat yang setan. Akhirnya tadi yang sinar menyala gemerlapan itu menjadi padam. Akhirnya ngaku bener aku setan. Kok ngerti aku setan? Yang ngerti wae ora ana mungkin Gusti Allah kok ngaramke perkara ngalalke perkara haram. Kita kandhani ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya dengan cara begini ini sudah menjerumuskan orang-orang ahli tarekah sebanyak 7.000 berapa 70 atau berapa ahli tarek
kanca-kancamu sing ahli tarekat lho tak sasarke dengan cara saya. Itu orang ahli tarekat, apalagi kita orang kelas-kelas kambing, kelas ekonomi ini. Mudah sekali hati kita dibolak-balikkan. Ini hati-hati pelana. Zukhrufal qawli ghurur. Meniupkan cara pemahaman-pemahaman yang membujuk. Ghurur al-ghurur itu kan setan yang banyak membujuk. Wa annal mu'mina saat mukmin iku yang zuru ningali sapa mukmin binurillahi kan nure Allah. Kalau orang mukmin melihat dengan cahaya Allah. Yang zuru binurillah. Tapi akhirnya kan itu bedanya piye nurillah dengan mungkin nyatanya yo seakan-akan merasa kita cerdas bisa menilai orang padahal tidak tahunya itu adalah suudzon. Bedanya piye? Itu orang-orang mukmin melihat dari nurullah. Menurut cerita siapa? Imam Syafi'i itu belajar ilmu semacam firasat. Firasat itu kan firasatul mukmin. Hak. Jadi orang mukmin itu kan punya firasat, karena orang mukmin itu melihat binurillah, firasatnya benar. Jadi antara kesimpulan-kesimpulan itu Imam Syafi'i itu ana wong mripate cekung badhe siut biasanya cetil bakhil. Wah, suatu ketika beliau itu di suatu tempat dipersilahkan mampir oleh seseorang, dijamu dengan jamuan yang luar biasa. Wong sing di rumah kok tanda-tandanya kok tak pelajari, tapi mosok dia kok sangat dermawan sekali. Wah, makanan sate ono tengkleng suguhi kabeh. Dia makan kenyang-kenyangnya. Kok apik men wong iki. Berarti salah ilmu yang saya pelajari. Ternyata apa ketika matur nuwun. Karena dia Imam Syafi'i tidak sengaja cara ning warung ngono ya mungkin ning warung niate tuku. Wong itu ndak dampirno kon mangan. Bahasa mulai matur nuwun ya. Bahasa mulai matur nuwun keluar itu todong, matur nuwun bayar. Oh jadi bener. Tak kira toh loman tenan jebule ternyata bakal bayar. Oh benar Imam Syafi'i seorang imam langsung bayar. Ora mungkin ora duit. Jadi beliau itu melihat ya yang dulu binurillah. Ki wong iki ketoke wong ngene. Kok apik men ternyata buri-burine ala. Bahwa teman wong al tahqiqi ngatasi tahqiq ngatasi nyatakake mau seakan ingin melihat kejelasan iku nazirun ningali bighururi syaitani kelawan bujukane setan. Seakan-akan kita ingin memperjelas apa yang kita tahu sebenarnya kita ditipu setan. Bighururi syaitani kelawan bujukane setan. Wa zulmatihi lan petenge setan untuk penganiayaan setan. Wa mahma arafta lan semangsane wis ngerti sira ngerti ing hafwata muslimin ing kesalahane muslimin. Ketika kamu mengetahui kesalahan seorang muslim, hafwata muslimin bi hujjatin kelawan hujjah dengan alasan dengan dasar alasan fangsohhu mongko nasehatana sira ing muslim bisiri dalam tingkah samar dengan tidak dipermalukan di depan umum. Wala yukhti'annaka lan ojo mbujuk temen ing sira utawa yahda'a
yakhda'ai wala yakhda'anna kal ojo masih bujuk temen ing sira sapa asyaitonu setan. Jangan sekali-kali sampai membujukmu setan. Fayat uwaka mongko ngajak sapa setan ing sira, ngajak dorong ila tiyabihi maring ghibah atau ngerasani ing muslim. Wa min tamarati su'idallahu